produk dengan size atau warna. Biasanya kalau garment itu pasti ada size, ada warna, kadang ada corak, dan itu kategorinya banyak sekali. Untuk itu kita coba setting ya. Coba kita berikan kategori, ya kita susun kategori. Kategorinya misalnya kita jual baju ya. Kita tulis misalnya di sini batik. Kemudian saya upload gambarnya. Kemudian saya tambahkan lagi kategori baju koko. Kita ambil contoh gambarnya. Save. Kita lihat dulu hasilnya ya. Nah, di sini ada batik, ada baju koko. Kemudian ini ada yang lain, ini defaultnya nanti kita hapus. Nah, ada 2, tapi masih 0 ya. Di dalamnya masih 0. Kemudian yang batik, saya tambah lagi kategori di dalamnya. Batik tulis gitu ya. Save. Saya tidak pakai gambar ya. Batik Jogja. Saya tambah lagi kategori batik modern. Nah, kita refresh di sini. Di sini ada 3 batik. Kemudian saya masuk. Ada batik tulis, batik Jogja, batik modern. Batik modern ini saya juga mau tambahkan lagi kategori di dalam batik modern. Pria, wanita, kemudian di bawah pria saya ada kategori dewasa, tambah lagi 1 remaja. Jadi banyak tangganya ya. Batik, batik modern, kemudian pria, dewasa, ada remaja. Nah, di dalam sini barulah kita kasih beberapa gambar end product ya yang bisa dipilih. Atau sebelum end product juga masih bisa kategori lagi kalau mau ya. Kita tambahkan produk di sini ya. Merah coklat kita sebutnya. Kalau ada brand boleh di sini. Kemudian price-nya kita isi 75.000. Stoknya ada 20. Diantik dulu yang unlimitednya, ganti ke 20. Kemudian kita save. Mari kita cek. Di sini ada baju batik. Di dalamnya ada baju batik modern. Ada pria, ada wanita. Kita pilih pria. Kemudian yang dewasa tadi sudah kita kasih produk ya. Ini dia, merah coklat. Gambarnya sudah muncul. Nah, tinggal kita beli. Nah, sudah selesai ya. Tapi ada satu masalah. Gimana dengan size-nya? Ini kan bajunya ada size ya. Nah, kita belum isi size-nya. Ada 2 cara mengisi size. Yang pertama kita ke reference. Kita add group. Namanya ukuran. Kemudian di dalam ukuran itu kita tambah size-nya. Oke, sudah ada ya. Kita keluar. Kita kembali lagi ke shopping.
Nah, ini dia tadi, merah coklat. Kita klik yang is price size true. Nah, ukuran size-nya sudah ada. Kita bisa misalnya untuk size S ini harganya lebih murah, 50.000. Kemudian setiap size naik 5.000 ya. Kemudian kita save. Coba kita preview. Kita masuk ke sini ya. Batik modern. Pria. Dewasa. Kemudian ada bajunya. Dan ada size-nya. Ya, kita bisa pilih size-nya. Ini USD nanti kita ganti. Tapi di sini ada satu kendala. Kalau kita menggunakan size yang ada di dalam reference tadi, nah di sini tidak ada stok untuk masing-masing size. Stoknya tergabung di bawah ini. Kalau kita memastikan semua size itu selalu ada, tidak pernah kosong, itu bisa kita gunakan model ini. Ya, size itu tidak ada stoknya. Bagaimana kalau size-nya ada stok? Misalnya di antara 20 ini sebenarnya yang S sudah habis. Ketika orang pesan size S, kita nggak bisa mendeliver. Jadi ada kendala juga dengan memakai sistem ini. Sistem ini bisa dipakai kalau stoknya selalu ada. Nah, saya coba ganti lagi menjadi price-nya false ya. Nah, cara lain adalah merah coklat ini kita tidak jadikan sebagai end product, tapi kita jadikan dia sebagai kategori. Jadi di dalam dewasa ini kita masukkan kategori lagi merah coklat. Ya. Ini merah coklatnya kategori, ini merah coklat produk tadi ya. Nah, yang produk ini kita rubah nih. Dia sekarang di bawah merah coklat. Saya coba save. Di dalam kategori dewasa ada kategori merah coklat. Ini produk sebenarnya, tapi berbentuk kategori. Kemudian barulah ada produknya. Supaya namanya tidak membingungkan, yang satu ini, yang produk akhir ini kita bilang aja S, ukuran S ya. Dan fotonya kita tidak usah, kita simpan, kita hapus. Akan begini dia, merah coklat ada yang S, ya. Kemudian saya tambahkan lagi M dengan harga 80.000. Kuantitinya yang M tinggal 15 misalnya. Save. Kemudian ada ukuran lain lagi. L. Kemudian harganya 85. Stoknya juga 15. Ukuran lainnya XL. 90.000. Kuantiti tinggal 5. Jadi begitu caranya. Coba kita lihat lagi. Batik, modern, pria, dewasa. Nah, di sini ada baju merah coklat, tapi nggak ada gambar. Mestinya di tahap ini ada gambar ya. Di dalamnya baru ada ukurannya. S, M, L. Coba kita di posisi ini, kita kasih gambar. Karena seolah-olah ini adalah produk akhirnya ya. Yang tadi adalah size-nya. Save. Nah, coba kita lihat, kita refresh. Ketik. Nah, gini ya, tidak ada gambar. Jadi
setiap end produknya ada gambar berupa kategori di sini, bukan end product. Jadi di kategori akhir ada gambarnya, ada gambar punya wanita, kemudian remaja, bla 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 ya. Di dalamnya misalnya dia mau beli ini, nah barulah ada ukurannya. Saya coba ganti dulu ya price-nya menjadi IDR. Jangan lupa di sini ditik cash. Kalau nggak dia balik lagi ke USD karena default payment ini kan PayPal itu menggunakan USD. Jadi kita klik sini cash, kemudian sini IDR, baru di save. Oke, selesai. Kalau kita cek, harganya mestinya sudah menjadi rupiah. Sudah menjadi rupiah ya. Kita kembali lagi ke shopping. Jadi sekali lagi, kita bisa menambahkan banyak kategori supaya pelanggan kita mudah untuk memilih ya. Kemudian ingat, produk kita letakkan pada kategori terakhir. Kemudian yang mestinya adalah add product, itu kita cukup kasih size-nya saja. Size dan harga. Ya, dengan begitu baru penampilan apps kita menjadi lebih gampang dilihat. Begitu juga dengan warna ya. Jadi kalau misalnya ada warna, maka setelah kategori ini ada warna hitam, merah, putih misalnya, kemudian baru size. Jadi kita tambah lagi satu kategori yaitu warna sebelum size. Begitu ya. Ini kelihatannya kompleks, tapi kalau kita lakukan pelan-pelan, mestinya bisa. Terima kasih.